Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe video ini dengan cara klik tombol subscribe ke ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini. Karena Belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo, teman-teman. Selamat datang di vlog kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu di pasar nasional. Kenapa sih ini penting? Mari kita kupas tuntas. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari pasar nasional. Jadi, pasar nasional adalah sistem ekonomi yang mencakup semua aktivitas jual beli barang dan jasa di dalam batas geografis suatu negara, menciptakan interaksi antara pembeli dan penjual yang menentukan harga dan ketersediaan produk. Dalam pasar ini, mekanisme permintaan dan penawaran berfungsi sebagai pengatur alokasi sumber daya dan penyedia informasi yang penting bagi pelaku ekonomi. Selain dipengaruhi oleh kondisi internal, pasar nasional juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan interaksi dengan pasar internasional, yang dapat menambah kompleksitas melalui persaingan global dan peluang ekonomi baru. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis dari pasar nasional. Pasar nasional dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan fungsi yang unik. Pertama, pasar barang adalah tempat transaksi untuk barang fisik, seperti makanan, pakaian, dan elektronik. Kedua, pasar jasa mencakup layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Selanjutnya, ada pasar modal yang berfokus pada transaksi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar tenaga kerja juga penting, di mana penyedia dan pencari kerja berinteraksi untuk memenuhi permintaan tenaga kerja. Selain itu, pasar pertanian spesifik untuk produk pertanian, seperti sayuran dan buah-buahan, sementara pasar retail menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir, termasuk toko fisik dan e-commerce. Pasar grosir melibatkan penjualan dalam jumlah besar kepada pengecer atau distributor. Dan terakhir, pasar digital mencakup semua transaksi yang terjadi secara online, baik untuk barang maupun jasa. Semua jenis pasar ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada dinamika ekonomi di dalam suatu negara. Karakteristik pasar nasional mencakup beberapa aspek penting yang membedakannya dari pasar internasional. Pertama, pasar ini beroperasi dalam batas geografis tertentu, dengan semua aktivitas ekonomi terfokus dalam satu negara, yang mempengaruhi regulasi dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, pasar nasional diatur oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen. Produk dan layanan yang ditawarkan mencerminkan budaya dan preferensi lokal, serta terdapat jaringan distribusi yang melibatkan saluran grosir hingga retail. Interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar ini juga memengaruhi harga dan ketersediaan barang dan jasa, menciptakan dinamika yang unik dalam perekonomian domestik. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita lihat beberapa contoh. Pasar tradisional adalah salah satu contohnya. Di sini, kita bisa menemukan sayuran, buah-buahan, dan makanan lokal. Selain itu, supermarket seperti Carrefour juga merupakan contoh pasar nasional yang menawarkan berbagai produk dari dalam negeri. Lalu, ada Bursa Efek Indonesia, tempat di mana transaksi saham dilakukan. Jadi, teman-teman, pasar nasional ini sangat penting bagi perekonomian kita. Ia bukan hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur harga dan alokasi sumber daya. Memahami pasar nasional akan membantu kita semua dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Hei, gimana? Udah paham kan sama pembahasan tadi? Kalau ngantuk, minum kopi aja dulu. Kalau udah seger, bisa nih nonton konten video-video dari kami. Oh iya, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan, ya? Stay tune terus sama video yang akan kami upload ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.